Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tema yang akan kami bawa, yakni awal mula dari agribisnis. Nama saya Rizkyana Fatia Azhara, NIM 2020310061, akan mempresentasikan tentang pengertian dari agribisnis. Jadi, agribisnis ini dibagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah agriculture, yang artinya pertanian. Yang kedua adalah bisnis atau usaha yang berbasis komersil. Jika dua kata ini digabungkan, memiliki arti sebagai berikut, yakni usaha atau bisnis yang berbasis produk-produk pertanian. Menurut Davis and Goldberg, salah satu penemu agribisnis, menyatakan bahwa agribisnis adalah keseluruhan atau penjumlahan dari kegiatan yang dimulai dari sarana produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi barang ke masyarakat atau ke pasar. Nah, agribisnis ini merupakan suatu sistem yang telah dikembangkan secara terpadu dalam subsistem di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah agribisnis ini memiliki dua arti, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, agribisnis dinyatakan bahwa suatu kegiatan yang berfokus pada produsen atau berfokus pada produksi bahan baku yang akan diolah kembali. Sedangkan agribisnis secara luas memiliki arti seluruh penjumlahan kegiatan mulai dari sarana input, usaha tani, kemudian pemrosesan, hingga distribusi dan penjualan kepada masyarakat. Yang terakhir, konsep agribisnis memiliki tiga konsep utama. Yang pertama adalah input sector, yang kedua adalah on-farming sector, dan yang ketiga adalah marketing sector. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan kami selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bayu Segara dari kelompok 1 NIM 2020310037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari agribisnis. Pada dasarnya, ruang lingkup agribisnis ini cukup luas. Di antaranya termasuk usaha dalam memproduksi benih serta juga bahan kimia pertanian, pakan ternak, alat dan juga mesin pertanian, pemrosesan bahan pertanian, produksi biofuel sampai pada wisata pertanian. Dengan kata lain, ilmu dari agribisnis ini tidak hanya mengenai budidaya tanaman, namun di dalamnya itu juga termasuk peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Oleh sebab itu, agribisnis mencakup wawasan pertanian itu secara luas. Seperti misalnya biofuel, yang merupakan hasil dari pertanian, di mana pada saat ini mendapatkan perhatian dari masyarakat umum serta juga akademisi disebabkan karena adanya isu perubahan iklim yang semakin intens. Di sisi lain juga disebabkan karena peningkatan harga bahan bakar fosil. Itulah kenapa sampai pada saat ini penelitian serta juga produksi tentang biofuel itu terus dilakukan dan berkembang, yakni sebagai salah satu bentuk dalam agribisnis. Nama saya Kurnia Radina, NIM 2020310024. Di sini saya akan apa saja tujuan dan manfaat dari agribisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari agribisnis. Sebagai kegiatan yang bermanfaat untuk para pelakunya dan orang-orang di sekitarnya, agribisnis mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, hal ini bisa bertujuan untuk meningkatkan nilai tukar untuk petani, meningkatkan kreativitas pada usaha tani dan pengelolaan hasil pertanian, meningkatkan produk tani dan olahannya, serta meningkatkan nilai dari ekspor komoditas pertanian. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah usaha agribisnis yang terletak di pedesaan, berkembangnya usaha agroindustri hulu dan pengelolaannya, serta berkurangnya jumlah pengangguran yang terletak pada pedesaan. Meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan di sumber pangan, menurunkan impor pangan, dan menurunkan jumlah masyarakat yang rawan pangan. Yang terakhir, ada peningkatan layanan pada petani. Nah, hal ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi agribisnis pada lokasi yang spesifik. Terdapat pusat pelayanan untuk teknologi agribisnis dan terbentuknya pusat pasar di setiap wilayah.
Selanjutnya ada fungsi agribisnis. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa saja sih fungsi dari agribisnis. Nah, yang pertama, meningkatkan pendapatan produsen. Yang kedua, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Nah, yang keempat, agribisnis bisa menambah jumlah agroindustri baru. Yang kelima, agribisnis juga bisa mendukung keberhasilan pertanian. Yang keenam, dapat meningkatkan penggunaan teknologi baru. Dan yang terakhir ada melakukan efisiensi di segala bidang untuk dapat menekan biaya produksi. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mijar Ali Fahmi. Saya akan membahas terkait sejarah agribisnis. Jadi, agribisnis pertama kali dikenal oleh masyarakat Amerika pada tahun 1955, di mana dalam sebuah makalahnya, yaitu seorang guru besar di Harvard University yang bernama John H. Davis, yang beliau mempublikasikan konsep agribisnis. Nah, selang 2 tahun setelah itu, pada tahun 1957, Davis mencoba berkolaborasi dengan seorang guru besar juga di Harvard University, yaitu yang bernama Goldberg. Nah, mereka berdua mempublikasikan atau menyebarluaskan konsep agribisnis melalui buku mereka, yaitu yang berbunyi A Conception of Agribusiness. Nah, di mana menurut para pakar, pada tahun 1957 merupakan tahun di mana lahirnya konsep daripada agribisnis. Nah, jadi teman-teman, definisi agribisnis dari buku tersebut yaitu agribisnis merupakan total semua operasi yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi persediaan pertanian. Itu merupakan definisi sederhana dari buku tersebut. Nah, jadi berkat Davis dan Goldberg, agribisnis mulai berkembang dan dikenal oleh seluruh dunia, yang khususnya negara yang memang menghasilkan hasil pertanian. Nah, khususnya yang utama yang kita bahas sekarang adalah di Indonesia. Jadi kita akan membahas sejarah di Indonesia juga. Nah, jadi perkembangan agribisnis di Indonesia itu cukup baik dan sangat cerah perkembangannya, karena memang di Indonesia itu ada beberapa faktor yang membuat agribisnis itu berkembang dengan pesat. Yang pertama, tanah di Indonesia yang relatif subur dan cocok untuk tanaman pangan. Yang kedua, Indonesia memiliki iklim yang cukup baik untuk tanaman. Yang ketiga, Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang beriklim tropis. Yang keempat, pemerintah masih menempatkan pertanian sebagai sektor andalan. Yang kelima, yaitu Indonesia memiliki aliran sungai, bendungan, dan saluran irigasi yang cukup untuk proses pertumbuhan pertanian. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa fase juga perkembangan daripada agribisnis di Indonesia. Yaitu fase pertama, yaitu fase konsolidasi, di mana itu terjadi pada tahun 1967 sampai 1978. Ya, fase kedua yaitu fase tumbuh tinggi atau tumbuh berkembangnya agribisnis di Indonesia, yaitu pada tahun 1978 sampai 1986. Dan yang ketiga yaitu fase dekonstruksi, di mana ini terjadi pada tahun 1978 sampai 1986. Nah, yang keempat yaitu fase krisisnya agribisnis di Indonesia, yaitu terjadi pada tahun 1997 sampai 2000. Dan yang kelima ataupun yang terakhir yaitu fase desentralisasi. Nah, ini terjadi pada tahun 2001 sampai sekarang ini, teman-teman. Nah, jadi itu merupakan fase perkembangan agribisnis, sejarah awal daripada agribisnis secara menyeluruh, secara umum istilahnya. Jadi teman-teman, makanya kita harus banyak mempelajari sejarah agar kita tahu awal dan muasal suatu hal yang kita pelajari. Karena dari sejarah kita belajar pengalaman yang terdahulu, dan dari sejarah kita bisa membuat sejarah baru. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Ardianto dengan NIM 2020310020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Mijar Ali Fahmi, yaitu saya akan menjelaskan tentang prospek perkembangan agribisnis yang ada di Indonesia. Ada beberapa prospek perkembangan agribisnis yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu
tanah di Indonesia relatif subur dan cocok dengan tanaman pangan. Yang kedua, Indonesia memiliki iklim yang cukup bersahabat. Hujan dan panas cukup teratur dan sangat minim terjadi bencana. Yang ketiga yaitu Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang beriklim tropis. Hal ini menyebabkan cukupnya sinar matahari bagi pertanian di Indonesia. Yang keempat yaitu pemerintah masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor andalan. Yang terakhir, Indonesia memiliki aliran sungai, bendungan, dan saluran irigasi yang cukup. Selanjutnya yaitu fase perkembangan agribisnis di Indonesia. Yang pertama, fase konsolidasi, yaitu terjadi pada tahun 1967 sampai 1978. Pada fase ini, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,39%. Lebih banyak disebabkan kinerja subsektor tanaman pangan dan perkebunan yang tumbuh 3,58% dan 4,53%. Tiga kebijakan yang penting pada fase ini adalah intensifikasi atau penggunaan teknologi, ekstensifikasi atau perluasan area yang mengonversi hutan yang tidak produktif, yang terakhir diversifikasi atau penganekaragaman usaha agribisnis untuk menambah pendapatan rumah tangga petani. Selanjutnya fase tumbuh tinggi terjadi pada tahun 1978 sampai 1986. Pada periode ini, perkembangan agribisnis sektor pertanian tumbuh lebih dari 5,7%. Peningkatan produksi pangan, perkebunan, perikanan, peternakan hampir mencapai angka produksi 6,8% dan puncaknya mencapai sewa sembada pangan. Selanjutnya, fase dekonstruksi terjadi pada tahun 1986 sampai 1997. Pada fase ini, sektor pertanian mengalami kontraksi pertumbuhan di bawah 3,4% per tahun. Berbeda dengan tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena mengalami pengacuhan oleh perumusan kebijakan akibat anggapan keberhasilan swasembada pangan telah menimbulkan persepsi pengembangan agribisnis yang akan bergulir dengan sendirinya. Selanjutnya, fase krisis terjadi pada tahun 1997 sampai 2001. Meskipun sektor pertanian menjadi penyelamat ekonomi Indonesia karena lonjakan nilai tukar dolar yang dinikmati komoditas ekspor, sektor pertanian terutama perkebunan dan perikanan, namun daya tahan sektor pertanian tidak cukup kuat karena harus menanggung dampak krisis untuk menyerap limpahan tenaga kerja, sektor informal dan perkotaan. Yang terakhir yaitu fase desentralisasi yang terjadi pada tahun 2001 sampai sekarang. Transisi politik dan periode desentralisasi ekonomi menimbulkan banyaknya peraturan daerah dan terlalu banyaknya penyimpangan administratif atau korupsi yang terjadi di daerah dan banyaknya biaya tambahan.